Oke, Mas Adri, saya mau mulai dengan yang terbaru nih dari Donald Trump. Terpilih Donald Trump, dia punya sejumlah rencana ekonomi agresif, termasuk juga ke Cina, ke Tiongkok. Nah, tapi menurut Anda bagaimana dampak Donald Trump, ke ekonomi Indonesia dan lebih fokus lagi ke pasar smartphone di sini? Oke. Jadi kalau saya perhatikan saat ini pasar masih wait and see dan terlalu reaktif ya untuk antisipasi efek dari Donald Trump ini. Dari sisi Lenovo sendiri kami melihatnya bahwa memang dari segi confidence Amerika akan lebih kuat, tapi kami juga selalu harus antisipasi siapapun presiden di Amerika selalu apapun bisa terjadi, terutama untuk pasar Asia dan khususnya untuk Indonesia. Kita pastinya akan ada tetap hubungan baik dengan Amerika, dengan Presiden Jokowi, dan juga kita melihatnya Lenovo secara holding kami juga berasal dari Amerika. Tentunya hal itu sedikit banyak pasti akan bisa berimbas baik juga terhadap Indonesia dan juga khususnya Lenovo. Gitu. Apalagi dengan adanya kami sudah ada Moto sekarang, itu pusatnya dari Amerika. Jadi tidak terlalu khawatir, tapi tetap sebaiknya kita tetap antisipasi apapun bisa terjadi. Tapi kami akan selalu siap. Oke. Dan kalau melihat selain dari Donald Trump ya, pasar smartphone dunia ini tahun ini cukup dinamis dengan beberapa kasus ya. Ada kasus meledaknya Galaxy Note 7, ada juga iPhone 7 yang dirilis tanpa earphone, tanpa jack, yang ternyata banyak juga dikritik. Nah, bagaimana Motorola dan Lenovo bisa ambil keuntungan dari dua situasi pada pesaingnya ini? Oke, saya tidak mengkomentari tentang masalah dari masing-masing brand tersebut, tapi kami melihatnya di sini Motorola di sisi yang kami bisa mengambil celah di situ, bahwa dengan produk Moto yang terbaru, dengan slogan "Different is better", kami bisa memberikan sesuatu yang lebih dan berbeda terhadap konsumen di seluruh dunia, dan khususnya juga di Indonesia. Karena apa yang kami tawarkan itu bukan sekedar teknologi yang misalnya lebih baik dari kamera atau lebih besar memorinya dan sebagainya, tapi kami menciptakan sesuatu yang membuat habit atau pola hidup lifestyle itu berubah. Jadi phone is not just a phone, tapi nanti akan ada suatu tahapan lagi bahwa your phone will become your next step, bahwa itu akan ada perubahan lebih jauh lagi. Untuk produknya sendiri saya pikir itu sudah di-launching juga secara global dan segera akan masuk ke Indonesia. Seberapa besar peluangnya Motorola, Lenovo mencuri pangsa pasar Samsung dan Apple di Indonesia setelah dua kejadian ini? Khususnya untuk di Indonesia, seberapa besar peluangnya? Oke, karena itu lebih di sisi segmen premium, dan pastinya kami akan membawa produk tersebut yang akan segera masuk ke Indonesia. Dan kami yakin bahwa konsumen, terutama di Indonesia, itu sudah bosan dengan yang itu saja. Lebih bagus kamera, atau lebih tinggi memorinya, lebih bagus layarnya. Tapi Moto pasti akan memberikan sesuatu yang sangat berbeda untuk konsumen smartphone di Indonesia. Baik, dari rencana lokal konten TKDN yang baru disahkan beberapa bulan lalu, pemerintah memberikan dua pilihan lewat jalur hardware atau lewat jalur software. Bagaimana Motorola Lenovo melihat hasil dari peraturan lokal konten ini, dan bagaimana dampak bisnisnya ke Motorola Lenovo di Indonesia? Sebenarnya kami melihatnya adalah pilihan ini baik. Jadi kami sebagai pemain di industri ini, kami diberikan pilihan. Tapi karena Lenovo sudah memilih untuk jalur hardware sebelumnya, kami melanjutkan jalur hardware ini untuk Moto juga. Jadi dengan portion 70% manufacture, 20% research and development, dan 20% software. Jadi walaupun kami mengambil jalur hardware, tetap ada porsi R&D di situ dan juga porsi untuk softwarenya. Jadi bukan hanya sekedar untuk industri padat karya yang menggunakan tenaga kerja yang banyak, tapi juga kami juga mengembangkan industri kreatif, yaitu adanya konten lokal atau aplikasi lokal dari sisi software tersebut. Jadi positif. Cuma kami juga terus mengeksplor kira-kira ke depannya juga nanti akan yang lebih cocok seperti apa. Tapi untuk saat ini kami memilih jalur hardware. Ya, memang Lenovo kan sudah menerapkan lokal content ini dalam beberapa tahun terakhir ya. Tapi Motorola ini kan berusaha comeback ke pasar Indonesia. Apakah comebacknya Motorola ke pasar smartphone Indonesia akan terhambat atau bahkan sudah terhambat oleh aturan TKDN ini?
Bisa dibilang tidak ya, kita sudah meluncurkan Moto E3 Power kemarin itu dengan menggunakan jalur yang sudah ada. Jadi pabrikasi kami yang ada di Serang itu sudah memproduksi Moto E3 Power. Dan kedepannya untuk yang produk yang lebih premium lagi kami pun sedang mempersiapkannya. Jadi dengan Lenovo sudah siap sebelumnya itu memberikan jalur cepat untuk Moto untuk segera coming back to Indonesia. Sebenarnya dengan adanya aturan TKDN, tingkat kandungan dalam negeri atau local content, apakah sudah pasti konsumen nantinya ke depannya akan mendapatkan produk dengan harga yang lebih ekonomis? Oke, kalau segi ekonomisnya sudah pasti, tapi dalam artian gini, kami tidak menaikkan harga dibandingkan kalau kami produksi tidak di Indonesia. Karena secara skala of economic, itu produksi di Indonesia pastinya sedikit banyak pasti lebih rendah dibandingkan kalau kita centralize itu di Cina atau di negara lain secara pusat. Cuma yang kami pastikan adalah konsumen Indonesia tidak akan merasakan harga yang lebih tinggi dibandingkan kalau kita produksi di luar negeri. Dan yang pasti adalah konsumen menikmati teknologi terkini secara lebih cepat. Dengan kami sudah siap dengan melakukan TKDN. Dan sekarang di pasar smartphone di Indonesia pemainnya semakin banyak dalam 2 tahun terakhir. Data IDC juga menunjukkan bahwa Lenovo sempat masuk ke 5 besar, lalu sempat terlempar ke 5 besar, lalu sempat masuk lagi ke 5 besar dalam triwulan yang terakhir. Seberapa jauh semakin beragamnya pemain di pasar smartphone Indonesia ini akan berpengaruh ke penjualan Lenovo dan Motorola di Indonesia? Oke, sebenarnya aturan TKDN itu kami melihatnya adalah ini kan jadi barrier entry ya untuk pemain lain. Dengan Lenovo Moto sudah siap dari sisi kesiapan kami melakukan TKDN, itu sebenarnya memberikan keuntungan pada kami. Yang kami sekarang harapkan sebenarnya dari pemerintah adalah dengan semakin diterapkannya peraturan TKDN ini, harusnya adalah kontrol untuk produk impor, terutama juga yang ilegal atau black market, itu yang sebenarnya harus dilakukan pembatasan oleh pemerintah. Karena untuk apa gunanya kita menerapkan peraturan ini, tapi sebenarnya produk yang ilegal pun masih masuk ke dalam tanah air. Jadi Lenovo sendiri melihatnya bahwa kalau peraturan ini diterapkan dengan baik, itu sebenarnya menguntungkan untuk semua pemain, terutama kami yang patuh terhadap TKDN. Dan sampai saat ini kami pun ya masih kuat di posisi 5 besar, terutama di Indonesia, dan itu kedepannya semakin yakin lagi dengan adanya portfolio Moto ini. Oke, gitu. Baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Bima.